Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Takmir beserta pengurus Takmir Masjid Baitus Salam yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang semoga senantiasa istiqomah mencintai masjid, mencintai ilmu, dan juga mencintai orang-orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjadi hamba yang senantiasa berusaha untuk terus memperbaiki diri, berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan setiap hari selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat sehat kepada kita sekalian. Maka semoga dengan banyaknya nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita ini nanti betul-betul bisa memperingan hisab kita di akhirat. Jangan sampai kenikmatan yang sudah Allah berikan hisabnya justru akan mempersulit ketika kita kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang, sekalipun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dunia adalah perhiasan, tapi dalam ayat kemudian Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Kalau kita mengejar dunia terus nggak ada habisnya. Bayangkan Bapak Ibu, selama ini kita Allah berikan banyak kenikmatan, tapi selalu kurang dan kurang. Karena memang untuk menjadikan kita pribadi yang qanaah itu gampang-gampang sulit. Qanaah itu artinya menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, sekecil apapun. Kalaupun kurang tetap disyukuri, apalagi lebih ya. Disyukurinya tentu dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang justru malah mempersulit diri. Kalau akhir-akhir ini kita melihat di Indonesia banyak kasus penangkapan, termasuk juga operasi tangkap tangan, itu sejatinya mengajarkan kepada kita bahwa siapapun tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia saja bisa mengawasi, apalagi Allah. Allah itu maha mengetahui kita dimanapun, kapanpun kita berada. Maka bagi kita orang yang beriman, hendaknya senantiasa mawas diri dan berhati-hati, jangan sampai menggunakan segala fasilitas yang telah diberikan oleh Allah, oleh negara kepada kita. Jangan sampai kemudian fasilitas itu kita gunakan dengan cara yang tidak dibenarkan. Dan ini tidak hanya berlaku bagi para pegawai ya, tapi juga bagi siapapun. Bagaimana kita berusaha untuk terus bersikap jujur di dalam kita berkehidupan. Orang yang jujur itu pasti hidupnya baik ya. Wa innal
birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya orang yang senantiasa menempuh jalan-jalan kebaikan, melakukan kebaikan itu, bahwa kebaikan itu nanti akan mengajaknya menuju surga, insyaallah. Idza nahaitukum an syai'in, kata Nabi, fajtanibuhu. Jika aku melarang kalian untuk melakukan sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah. Kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW melarang kita untuk melakukan sesuatu, entah itu menurut kita baik ataupun menurut kita jelek, yang penting Nabi melarangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul melarang, maka tinggalkan itu. Jangan pernah dicoba-coba, karena urusan maksiat itu nggak boleh dicoba-coba, Bapak Ibu. Wa idza amartukum bi amrin, tapi jika aku perintahkan kepada kalian tentang satu hal, satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka tinggalkan semampu kalian. Fa'tu, kok tinggalkan sih? Maka kerjakan semampu kita. Wa idza amartukum bi amrin, apabila aku perintahkan untuk kalian satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan perintah itu semampu kalian. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita agar kita berusaha untuk melaksanakan perintah semaksimal mungkin, semampu kita. Tapi kalau dalam hadis ini disampaikan untuk meninggalkan larangan itu tidak ada kata semampunya. Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Kalau aku larang kalian untuk melakukan sesuatu, jauhi, tinggalkan, kata Nabi. Tapi ketika aku perintahkan kepadamu tentang satu hal, maka kerjakan semampumu. Ini kata Nabi SAW. Maka qala ba'dul ulama, sebagian ulama kemudian berkata, yu'khad minhu an-nahya asyaddu minal amr. Di antara hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah an-nahya asyaddu minal amr, bahwa larangan itu lebih utama ditinggalkan. Li'anna an-nahya lam yurakhas firtika bi syai'in minhu, karena sesungguhnya dalam perkara yang dilarang itu tidak ada keringanan sedikit pun. Wal amru quyida bihasbil istita'ah, sedangkan perintah diberi batasan oleh Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau larangan tidak ada rukhsah. Tapi kalau perintah itu kan ada rukhsah, seperti sholat gitu ya. Bagi orang yang sakit dia mendapatkan keringanan. Kalau tidak bisa berdiri maka boleh dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk maka boleh sambil berbaring. Tapi biasanya kalau orang sakit terus berbaring itu biasanya lep-lep nggak sadar gitu ya. Sudah berapa rakaat ini. Tapi pastikan ketika sholat sedang sakit itu kondisinya memang betul-betul saat sudah melek ya, saat sudah membuka mata sudah sadar. Karena kalau masih ngantuk dipaksakan sholat, apalagi sambil rebahan, biasanya itu gampang ketiduran. Bagaimana Ustaz kalau ketiduran ya? Sudah tidur sambil berbaring itu kan membatalkan wudhu. Wudhu lagi atau tayamum. Jadi perintah ada rukhsah, ada keringanan. Orang yang sedang puasa Ramadan misalkan dia bisa mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa ketika dia sedang melakukan safar, di mana safarnya itu sudah mencapai masafatul qasar, jarak tempuh di mana kita diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Jadi safar itu orang dapat keringanan, boleh puasa, boleh tidak puasa. Tapi kalau nggak puasa nanti wajib hukumnya untuk diqadha di hari-hari yang lain. Wa yusbihu hadza qaulu ba'dihim, perkataan semakna juga disebutkan oleh sebagian ulama, a'malul birri ya'maluhal birri wal fajir. A'malul birri ya'maluhal birru wal fajir. Amal baik itu bisa dilakukan oleh pelaku kebaikan dan pelaku maksiat. Wa ammal ma'asi, adapun kemaksiatan, fala yatrukuha illa siddiqun, sedangkan kemaksiatan itu hanya dapat ditinggalkan oleh orang-orang yang jujur di dalam beragama, insyaallah. Jadi amal baik itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu orang baik ataupun pelaku kemaksiatan. Jadi pelaku maksiat itu enggak semua hidupnya kemudian digunakan untuk maksiat. Sedangkan
Ammal ma'asi, sedangkan kemaksiatan itu hanya bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang jujur. Siddiq itu artinya orang-orang yang jujur dalam beragama. Ini keistimewaannya orang-orang yang jujur dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melakukan kemaksiatan sedikit pun, sekalipun itu ada kesempatan. Jadi memang ujian terberat hari ini itu selain daripada fitnah syubhat adalah fitnah syahwat. Syahwat itu bukan hanya keinginan seseorang kepada lawan jenisnya, tapi syahwat itu adalah hawa nafsu. Termasuk nafsu ketika melihat uang gitu ya. Ya, siapa yang nggak keblinger ketika ngelihat duit? Biasanya duit nggak pernah megang duit miliaran, triliunan, tiba-tiba dapat amanah menjadi penanggung jawab program yang nilai proyeknya sekian ratus miliar, sekian triliun. Kaget nggak tuh? Kaget nggak gitu Bapak Ibu? Jadi, dan kadang masalah uang ini memang menjadi perusak persaudaraan. Yang tadinya bersaudara sekalipun beda bapak dan ibu, gara-gara masalah uang, masalah hutang piutang, akhirnya jadi musuh, tidak bersaudara lagi. Maka hutang ini termasuk salah satu syariat di dalam Islam yang ada aturannya. Bahkan Allah menuliskan satu lembar itu khusus untuk membahas hutang. Jadi Bapak Ibu jamaah, kalau kita punya utang, berhati-hati jangan sampai enggak dibayar ya. Kalau misalkan belum mampu bayar, sampaikan kepada orang yang beri hutang. Disampaikan, mohon maaf yang jelas. Karena orang berhutang itu kan diperbolehkan di dalam agama kita memang ya. Tapi ya tadi, yang berhutang juga harus bertanggung jawab. Artinya tanggung jawabnya itu adalah berusaha untuk mengembalikan, karena orang lain sudah membantu kita, memberikan piutang kepada kita. Ini nasihat buat saya dan buat semuanya, karena memang banyak kasus di pengajian-pengajian itu pertanyaan dari jamaah, bukan masjid sini ya, tapi ada beberapa jamaah pengajian saya itu yang sering curhat masalah hutang. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya? Kita sudah memberikan piutang ke orang lain, tapi ketika kita nagih hutang itu justru yang punya hutang malah lebih serem dari kita. Terus bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Jawaban saya, Bu, sabar. Ya, karena kalau nggak sabar nanti bisa kemana-mana akibatnya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kata Allah kan, apabila kamu berhutang dengan jangka waktu tertentu, maka itu kalau dalam Al-Quran suruh tulis malahan, dan harus ada saksi, supaya nanti kalau misalkan dia lupa atau tulisannya hilang, ada saksi yang menyaksikan itu. Kalau hutangnya besar banyak itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau budaya kita adat Jawa itu kan ngutang gitu aja kalau sama saudara, tetangga gitu ya. Tapi kalau di bank kan itu, saya belum pernah ngutang di bank ya, jadi saya nggak tahu. Tapi kayaknya rumit. Karena saya kemarin ketemu dengan pensiunan bank, salah satu bank BUMN. Beliau juga cerita, Pak Ustadz, alhamdulillah saya ini sudah purna jadi dari pegawai bank gitu. Saya tuh sekarang tinggal menerima curhatan dari anak-anak yang sekarang masih kerja itu, katanya. Saya dengerin saja. Gimana Pak curhatnya? Luar biasa sekarang pekerjaannya, katanya, semakin berat. Ya sebenarnya di mana-mana pekerjaan itu ya semuanya berat. Tergantung yang menjalani. Karena masing-masing pekerjaan memiliki konsekuensi. Apalagi kaitannya tadi dengan uang. Orang kalau melihat uang itu kan senang gitu. Maka ada kasus kredit fiktif gitu ya. Ada beberapa pegawai yang kemudian ditangkap sama pihak berwajib karena tadi kredit fiktif itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita sesama anak cucu Adam, Bani Adam, mari kita perbaiki, termasuk dalam urusan tadi ya, hutang piutang. Yang sampai kita meninggalkan dunia ini sementara hutang itu masih belum dibereskan. Karena Nabi SAW melarang untuk menyolatkan orang yang masih memiliki hutang.
Tadi kalau nggak mampu betul disampaikan. Ini bukan pesanan ya Bapak Ibu. Ini bukan materi pesanan. Tapi memang kita pengen menyampaikan karena kaitannya dengan ini. A'malul birri ya'maluhal birru wal fajir. Amal baik itu bisa dilakukan oleh pelaku kebaikan dan pelaku kemaksiatan. Sedangkan maksiat itu hanya dapat ditinggalkan oleh orang yang jujur. Ya, jujur itu banyak sekali macamnya. Ya, tidak hanya jujur dalam perkataan. Dalam janji pun kita harus berusaha untuk jujur ketika berjanji. Maka kalau meleset kita minta maaf. Saya kemarin barusan ketemu dengan salah seorang orang Barian juga kayaknya. Jadi beliau itu cerita, Ustadz saya itu dapat undangan di Ponorogo. Undangannya jam 8, tapi setelah sampai sana saya nyampe jam 8 tet, saya masuk ruangan, kok nggak ada siapa-siapa, saya sendiri gitu. Nah ternyata saya dengar di Ponorogo itu ada adat yang tidak semestinya ditumbuh suburkan di Pacitan. Kalau undangan jam 8 itu nanti mulai paling cepat 1,5 jam setelahnya. Jadi paling cepat katanya jam 9:30. Dan itu mulai akhirnya acaranya itu mulai dari jam 10 apa 10:30 gitu loh. Jadi jam karetnya itu betul-betul terbukti. Saya dulu juga awal-awal, ya bukan awal sampai sekarang sebenarnya, masih agak suka menepati janji. Kalau undangannya jam 8, saya datang jam 8 atau jam 8 kurang. Sampai bapak-bapak itu biasanya hafal, ini Ustadz Judi pasti sudah di lokasi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena sering datang nggak ada orang juga, akhirnya belajar molor. Sebenarnya nggak baik itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita undangan itu harus sesuai dengan akad, sesuai dengan janji yang kita buat. Apalagi yang ngundang, yang bertanda tangan itu mestinya menjadi contoh. Jangan dibiasakan jam karet. Karena kita ini seorang muslim. Seorang muslim itu salah satu cirinya dia muslim yang baik adalah senantiasa berpegang teguh pada janji yang telah dia buat. Jadi undangan itu mestinya bagaimana kemudian ditepati ya. Termasuk yang mengundang, yang tanda tangan itu wajib hukumnya untuk menepati. Jangan sampai tamunya datang yang ngundang entah di mana keberadaannya. Karena nanti dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak disiplin itu akan menular kepada kebiasaan-kebiasaan yang lain. Maka kalau hari ini program pemerintah Kopdes, KDKMP ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, itu ada apa namanya, semacam pembinaan, tapi ada semi militernya. Ya mungkin tujuan pemerintah adalah untuk melatih kedisiplinan sebenarnya. Jadi kita harus menilai sisi positifnya. Jangan selalu berburuk sangka kepada orang lain, kepada pemerintah ya. Karena kalau kita berburuk sangka terus, ya kita sendiri yang stres gitu ya. Saya bukan kemudian menjadi utusan khusus presiden juga Bapak Ibu, tapi kita ini mengajak bagaimana supaya hidup kita itu enggak pusing-pusing banget gitu. Karena yang enggak semestinya kita pikirkan, kita ikut mikirkan akhirnya kan. Jadi ya sudahlah, diserahkan kepada ahlinya biar diurus mereka, karena itu juga bukan urusan kita. Maka semoga dengan adanya itu retreat ya, nanti bisa ke depan bisa lebih baik. Semoga yang terbiasa dengan jiwa korup itu juga segera bertaubat kepada Allah ya, karena memang semakin banyak, saya lihat itu semakin banyak program dari pemerintah, semakin banyak celah untuk orang melakukan korupsi. Iya toh, misalkan ada program makan bergizi gratis atau MBG, itu pucuk pimpinannya, kepala BGN-nya ketangkap KPK ya, KPK apa kejaksaan? KPK ya. Nah, kemudian ini sementara masih alhamdulillah ini, semoga amanah ya. Sekarang ada KDKMP itu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Semoga menteri yang bertanggung jawab juga nanti betul-betul amanah. Kita eman-eman kalau melihat para pemimpin kita itu kok setiap hari beritanya korupsi gitu ya. Jadi kita ini sebagai rakyat termasuk ngelus dodo gitu. Di saat rakyat sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan, nah, untuk beli Pertamax misalkan yang semakin harganya yang nggak turun-turun, nah, ternyata pejabatnya malah korupsi. Itu kan miris sekali ya. Maka tugas kita saling mendoakan dalam kebaikan Bapak Ibu ya.
Eh, karena bagaimanapun kita ini, kita sebagai rakyat itu tugasnya adalah mendoakan para pemimpin kita. Pemimpin mulai dari tingkat paling rendah, di rumah suami didoakan, di lingkungan RT RW didoakan, semoga Allah bimbing dalam kebaikan. Mendoakan orang lain itu ibadah, Bapak Ibu. Mendoakan kebaikan maksud saya, bukan mendoakan keburukan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendoakan keburukan kepada siapapun, termasuk kepada musuhnya. Nabi itu nggak pernah mendoakan kebaikan, nggak pernah mendoakan keburukan. Kebalik. Jadi apalagi kita ini mestinya belajar dari akhlak Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa menjadi pribadi yang baik, mendoakan kebaikan untuk siapapun, termasuk orang yang mungkin pernah mentolimi kita. Doakan agar Allah berikan kebaikan, doakan agar Allah berikan hidayah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha man sarrahu ay yabsuqad daibal mujtahida. Siapa yang ingin mendahului mujtahid yang rajin ibadah, falyakuffa anid dzunub. Siapa yang ingin mendahului amalnya, maksudnya siapa yang ingin mendahului amal atau pahala seorang mujtahid yang rajin ibadah, maka hendaklah dia meninggalkan dosa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala sebagaimana para mujtahid, orang-orang yang mengambil kesimpulan hukum di dalam agama, yang mereka rajin beribadah, kalau kita pengen mengungguli mereka, maka syaratnya adalah berhenti melakukan dosa. Padahal dosa itu banyak macamnya, nggih. Kita keluar rumah misalkan ya, keluar rumah terus di jalan melihat hal-hal yang nggak boleh dilihat, itu sudah dosa apa belum, bapak-bapak? Ragu menjawabnya ya. Karena sekarang dosa itu berkeliaran di mana-mana, bagi laki-laki terutama ya. Maka saya juga pernah menyampaikan di sini, generasi muda, perempuan, putri, wanita yang sudah masuk ke usia balik, tolong bantu bapak-bapak dan para lelaki ini agar mengurangi dosa. Dengan cara apa? Yang muslimah ya, dengan cara menutup aurat. Karena kasihan bapak-bapak ini, kita ini sudah banyak dosa, begitu keluar ditambah lagi dosanya itu. Maka salah satu cara ta'awun 'alal birri wat taqwa itu adalah dengan menutup aurat ketika keluar rumah, supaya dosanya bapak-bapak ya, laki-laki itu tidak bertambah secara otomatis. Nah, maka ibu-ibu wanita muslimah yang menutup aurat ketika keluar rumah itu secara tidak langsung dia berarti sedang beramal soleh, karena dia telah melaksanakan syariat. Ketika syariat itu tidak dilaksanakan, maka secara tidak langsung berarti dia sedang memamerkan dosa itu kepada orang lain. Maka mari kita bekerja sama dalam kebaikan, saling mengingatkan, saling menasihati di dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ya, jadi sabar itu menjadi rukun di dalam tawasobil haqqi wa tawasobis sabr. Karena setiap orang yang berikan nasihat itu pasti ada rintangannya. Maka ketika ada rintangan itu yang kita hadapi, kita harus bersabar. Semuanya harus bersabar. Yang dinasihati sabar, yang menasihati juga sabar. Wa qala al-Hasan, ma 'abadal 'abiduna bi syai'in afdhala min tarki ma nahahumullahu anhu. Ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh para ahli ibadah itu adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah kepada mereka. Jadi ibadah yang paling utama adalah meninggalkan larangan, insyaallah. Karena mengerjakan kebaikan itu kan memang ya, kalau dia seorang muslim memang rutinitas sehari-harinya adalah mengerjakan kebaikan. Tapi meninggalkan larangan ini menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan pahala yang sangat luar biasa, mendatangkan pahala yang agung ketika kita bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika kita meninggalkan larangan itu diniati, saya meninggalkan ini karena Allah, dapat pahala Pak, gak ngerjakan apa-apa, tapi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, termasuk yang ringan-ringan ya, yang sering disampaikan oleh para ustadz, para mubalik ya, makan dan minum sambil duduk dengan tangan kanan,
Walaupun gorengan di kanan, yang kiri lombok, ya jangan kanan kiri oke ya. Tetap dua-duanya di kanan. Ya gantian, kanan makan gorengan dulu, nanti dipindah ke tangan kanan, makan gigit lomboknya pakai tangan kanan. Jangan pernah makan dan minum seperti tata cara makan dan minumnya setan. Nah, ini perlu disampaikan pada keluarga kita, anak istri kita, saudara, karib kerabat, tonggo teparo gitu ya. Itu disampaikan, termasuk yang ringan-ringan. Karena saya mendapatkan salah satu testimoni kesaksian ya, dari salah satu teman yang dia ini agamanya beda dengan kita, artinya dia seorang non-muslim. Dia pernah menyampaikan, Pak Ustadz, saya itu nggak jadi masuk Islam karena ngelihat tetangga saya itu KTP-nya muslim tapi nggak pernah ibadah, katanya nggak pernah sholat, bahasanya dia ngerti karena dia belajar Islam juga. Dan saya tidak pernah mendengar di rumah itu dia ngaji baca Al-Quran, katanya. Itu kalau setiap hari kerjaannya nongkrong, gibah, ngomongin tetangganya. Ngeri Bapak Ibu. Maka dakwah bil hal itu menjadi sebuah kepastian bagi orang beriman. Kan kita ini nggak boleh memaksakan agama kepada orang lain ya. Ayo masuk Islam gitu. Nggak kayak gitu caranya. Jadi kita tunjukkan kepribadian muslim yang baik, mereka akan menilai, oh Islam itu bagus, masya Allah luar biasa. Ya, suka memberi kepada orang lain. Misalkan kita berbagi, itu kan memang merupakan perintah di dalam agama kita, berbagi kepada siapapun. Berbagi itu tidak harus berwujud barang. Berbagi rasa itu maksud saya kita mengerti, kita berusaha untuk memahami perasaan orang lain. Berusaha untuk memahami perasaan orang lain, kira-kira kalau saya begini ini menyakiti hati orang enggak ya? Kira-kira kalau saya begini ini tetangga saya terganggu enggak dengan sikap saya gitu. Nah itu maksud saya. Insya Allah kalau kita selalu berusaha untuk menjaga perasaan orang lain pun akan memberikan kenyamanan kepada kita. Sama, beberapa kasus yang menjadikan orang nggak senang dengan Islam itu ya karena orang Islamnya sendiri yang tidak melaksanakan syariatnya dengan baik. Maka semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjadi muslim yang baik itu. Insya Allah kalau muslim yang baik beragama berdasarkan agamanya, kembali kepada kitab sucinya, insya Allah dia akan menjadi muslim yang baik. Tapi kalau orang mengaku muslim tapi nggak pernah ngaji kitab sucinya, kitabnya, nggak pernah belajar sunnah rasulnya, yaitu biasanya yang menjadikan Islam menjadi tidak disukai oleh orang yang tadinya sudah pengen login, pengen masuk Islam. Wadzahiru anna ma warada min tafdili tarkil muharramat ala fi'lit ta'at fa inna ma urida bi ala nawafilit ta'at. Adapun makna tersurat dari pernyataan bahwa lebih utama meninggalkan yang haram daripada melaksanakan amal-amal ketaatan, fa inna ma urida bi ala nawafilit ta'at. Ini berlaku dalam urusan ibadah yang bersifat sunnah. Jadi lebih utama meninggalkan yang haram daripada melaksanakan ketaatan. Ini maksudnya adalah dalam urusan-urusan ibadah yang sifatnya sunnah. Yang wajib itu ya tetap dikerjakan Bapak Ibu. Bukan kemudian fokus meninggalkan larangan tapi nggak pernah melaksanakan kewajiban. Waya sholat, ora sholat. Karena tadi saya fokus meninggalkan yang haram-haram saja Ustaz. Saya fokus meninggalkan yang dilarang-dilarang saja gitu. Jadi waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa, waktunya zakat. Jadi yang wajib-wajib tetap dikerjakan. Wa yashhadu lidzalika qaulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, jadi pendapat ini kemudian didukung oleh perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la raddu daniqin min haramin afdalu min mi'ati alfin tunfaqu fi sabilillah. Sungguh mengembalikan harta haram sebanyak 1/4 dirham itu lebih utama daripada berinfak sebanyak 100.000 di jalan Allah Subhanahu wa taala. Min mi'ati alfin, 100.000 di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1/4 dirham yang engkau kembalikan dari harta haram itu lebih utama daripada 100.000 dirham yang engkau infakkan di jalan Allah. Ini kata Abdullah
bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi negara menyita aset dan kekayaan para koruptor itu sudah merupakan langkah yang tepat, karena memang itu dihasilkan dari cara yang haram. Maka mestinya seorang muslim yang baik tadi ya dia harusnya mengambil haknya saja, tidak perlu kemudian melakukan berbagai cara untuk mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan tadi. Ya memang agak memusingkan ya kasus-kasus akhir-akhir ini, terutama ketika Jampitsus ini ditangkap, itu muncul tersangka baru. Sudah menyimak Bapak Ibu? Tapi nggak usah nyimak lah, daripada pusing saya aja pusing. Saya aja pusing. Kata Ustadz tadi nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Jadi tapi karena memang itu selalu muncul di beranda kita ya, kita buka misalkan YouTube, buka Instagram, itu muncul. Pokoknya yang viral-viral itu terus selalu muncul di setan gepeng kita ini. Ini setan gepeng ini, maka jangan sering-sering nonton setan gepeng Bapak Ibu. Saya pusing nonton berita itu, jadi saya jarang nonton berita supaya tidak pusing. Karena memang di Indonesia ini kan rata-rata yang ditayangkan itu kasus-kasus seperti itu terus, gitu. Kasus-kasus kekerasan gitu ya. Jarang kemudian menampilkan acara-acara yang bersifat mendidik. Jadi dari pagi kita nonton berita itu isinya kekerasan, isinya korupsi, isinya apalagi nanti. Seandainya di televisi-televisi nasional itu kemudian yang ditampilkan adalah pendidikan anak, parenting gitu ya. Intinya yang mendidik, insya Allah yang nonton itu juga akan terdidik. Tapi gara-gara yang ditampilkan sinetron terus gitu ya, akhirnya orang dari sinetron nggak nonton HP, nggak nonton TV, berpindah ke HP nonton drama Cina, drama cinta, dracin. Ini biasanya ibu-ibu sih. Kalau bapak-bapak saya lihat jarang. Biasanya ibu-ibu itu nonton dracin. Iya Bu, ibu-ibu ada yang kenal dracin Bu? Saya nggak tahu dracin itu drama Cina atau drama cinta Bu ya. Nah, dulu drakor, kalau anak muda drakor Pak. Nah kalau ibu-ibu itu yang sudah purnawirawan itu, pensiunan maksud saya, itu saya kemana-mana itu tontonannya kok bahasa Google ya. Jadi bahasanya itu, jadi beliau-beliau itu dengerin cerita, tapi bahasanya bahasa Google itu loh, yang bukan, kalau kita ini kan bahasanya bisa didengar ya, maksudnya didengar familiar lah, tapi itu bahasa Google itu. CEO yang menyamar misalkan gitu-gitu ya. Nah, itu tontonannya kayak gitu. Saya juga nggak tahu sih yang menyamar itu apa gitu. Saya dapat bahasa dari ibu-ibu pengajian malahan. Pak Ustadz, ada CEO yang menyamar Pak Ustadz katanya. Loh, apa Bu CEO yang menyamar gitu? Beliau itu aslinya CEO Ustadz, tapi beliau kayak orang biasa gitu, kayak orang nggak punya duit. Duh, bahasa apa lagi deh CEO yang menyamar. Jadi kita lanjutkan ya. Qala Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Laisatit taqwa qiyamal lail." Takwa itu bukan sekedar melaksanakan qiyamul lail di malam hari, wasiyaman nahar, dan puasa di siang hari. Wat takhlid fi ma baina dzalik. Dan takwa itu bukan sekedar menggabungkan kedua, siang dia puasa, walakinnat taqwa ada ma iftaradallah. Akan tetapi takwa itu adalah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, wa tarku ma harramallah, dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Fa in kana ma'adzalika amalun, adapun jika mengerjakan amal ibadah lainnya, fa huwa khairun ila khairin, maka itu adalah kebaikan yang ditambah dengan kebaikan, nilai plus maksudnya. Jadi takwa itu kata Umar bin Abdul Aziz bukan sekedar puasa di siang hari, ibadah sholat tahajud di malam hari. Akan tetapi takwa itu adalah ketika kita bisa melaksanakan perintah, kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan kepada kita. Fa in kana ma'adzalika amalun, adapun ketika kita sudah melaksanakan perintah, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, kita masih menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, fa huwa khairun ila khairin,
maka sesungguhnya itu adalah kebaikan yang ditambah dengan kebaikan yang banyak. Au kama qala, atau sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Wa hasilu kalamihim yadullu ala anna ijtinabil muharramat wa in qallat afdal min al-iksar min nawafilit ta'at. Maka kesimpulan daripada hadis ini adalah ijtinabil muharramat wa in qallat, meninggalkan perkara haram walaupun sedikit itu lebih utama daripada mengerjakan banyak amalan sunnah. Fa inna dzalika fardun wa hada naflun, karena meninggalkan larangan itu wajib dan amalan sunnah itu sifatnya hanyalah anjuran. Jadi lebih utama meninggalkan yang haram daripada mengerjakan banyak amalan sunnah. Tapi nanti jangan disalah tafsirkan ya, sehingga nanti nggak mengerjakan yang sunnah. Ini keliru juga, ini salah kaprah juga. Kata Pak Ustadz tadi, kesimpulannya meninggalkan yang haram lebih utama daripada memperbanyak ibadah sunnah. Sehingga saya tak megang pendapat itu saja gitu, orang ngelakuin sunnah tapi tak meninggalkan yang haram-haram saja. Nanti kita rinci ya, perkara haram apa yang sudah Anda tinggalkan hari ini sehingga Anda tidak mau melaksanakan sunnah gitu. Nanti lah bingung. Nah ayo, saya sudah tidak ghibah Ustadz. Oh ya bagus. Saya sudah tidak melihat yang haram Ustadz. Ya bagus tuh, kalau itu bisa dikerjakan. Tapi saya bukan suudon ya sama kita ini, karena memang teknologi canggih itu memang merupakan sebuah alat yang lebih tajam, lebih canggih daripada senjata ya. Jadi HP itu Bapak Ibu, kalau mau kita sadari, sebenarnya lebih ngeri daripada bom. Kalau bom itu kan hanya sebagian wilayah yang kena itu. Tapi kalau HP, sak pacitan ini kayaknya semua orang punya HP. Dan itu tontonannya ya mungkin kalau di persentase itu nonton pengajian itu dari 1000 orang yang nonton pengajian itu, Bapak Ibu bisa bisa mempersentase ya. Misalkan dari 1000 orang yang punya HP, itu yang nonton pengajian, yang nonton murotal setiap hari itu paling berapa persennya. Yang lain ya scroll TikTok, apalagi generasi muda kita itu. Kalau nggak nonton TikTok, HP-nya miring main game. Ini entah laki-laki entah perempuan, semuanya gitu. Berdasarkan pengamatan ini. Jadi saya ini pengamat sekarang Pak. Di sekolah, alhamdulillah ini Pak ini di sekolah rakyat nggak boleh bawa HP Pak ya anak-anak ya. Nah itu termasuk salah satu cara agar anak kita tidak kecanduan handphone ya. Loh, anak-anak sekarang itu Pak, SD itu sudah HP di saku. TK itu karena nggak boleh aja sama gurunya ya. Anak SD, SMP itu kemana-mana HP. Nah di sebelah HP itu sama-sama kotak gini. Nah kalau yang satu HP tidak berasap, nah yang satu kotak tapi berasap, dia bisa berasap maksud saya. Itu anak usia SD, saya kaget kemarin. Pas di mana ya? Saya kemarin ketulaan audit halal rumah potong hewan RPH atau rumah potong unggas RPU atau TPU lah namanya, tempat potong unggas. Itu kan sekarang sama pemerintah kita semua supplier yang mensuplai MBG itu wajib bersertifikasi halal. Ya, jadi dia bisa masukkan ayam misalkan ke SPPG, ke dapur MBG itu dengan catatan rumah potong hewannya sudah dapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu alhamdulillah saya kemarin ikut membersamai mewakili MUI Pacitan. Kemudian termasuk MBG juga, dapur SPPG itu dipastikan dia sudah mendapatkan sertifikasi halal juga. Mulai dari barang masuk itu ditanya detail, dagingnya dari mana, dari Ponorogo Pak. Saya kemarin ngaudit yang di Ngadirojo itu dari Ponorogo RPH-nya sudah ada sertifikat halalnya belum? Sudah. Kalau dagingnya dari mana? Jadi ditanya semua, termasuk sayur-sayuran dipastikan halal dan thayyib, higienis. Karena ini urusannya nyawa manusia banyak Pak. Dan juga darah daging manusia, darah daging anak-anak generasi kita. Bayangkan kalau yang mensuplai itu
rumah potong sembarangan yang tidak memenuhi standar kehalalan agama, kehalalan syariat, wah itu ngeri itu. Misalkan dia nyembelih pakai mesin, kan langsung banyak itu ya. Nah, penyembelihan pakai mesin itu cukup dengan satu basmalah ketika mengawali memulai untuk menghidupkan mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi nggak perlu setiap ekor ayam, kecuali kalau dia menyembelih manual satu-satu. Kalau manual satu-satu bacakan bismillah satu-satu, setiap nyembelih ayam itu bismillah ya Allah akbar sembelih gitu, dan satu potongan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau baca fatwa Majelis Ulama Indonesia, insyaallah di sana juga disampaikan bagaimana aturan tata cara penyembelihan yang sesuai syariat. Dan itu bagus, saya lihat itu, saya takjub itu bapaknya yang nyembelih itu, walaupun dia ndredeg, wah ndredeg didatangi auditor itu kan. Kita itu kalau misalkan ngajar dulu waktu kuliah micro teaching gitu ya, ditonton sama dosennya ndredeg gitu. Apalagi ini yang minta sertifikat halal itu, jadi nyembelih itu betul-betul tajam pisaunya, crit gitu, sekali gini langsung putus empat ya, tiga apa empat, tiga urat ya, tiga urat langsung putus, tiga uratnya itu hulkum almari sama wajdatain ya, itu jadi tiga urat tuh langsung putus karena memang dicek sama auditornya itu dari Jakarta, pensiunan dari Kementerian Pertanian, dan beliau dulu katanya juga jadi apa itu ya, penyidik pegawai negeri di Kementerian Pertanian. Ditunjukkan sama beliau anunya itu ke saya, ini saya mantan penyidik Ustadz. Loh, Pak, kok maksudnya kita kan ketika ngobrol sama orang itu bisa menilai ya, orang ini bukan orang yang tidak biasa menangani kasus. Jadi saya melihat itu kayaknya sudah biasa banget ini menangani kasus. Makanya saya tanya sebelum beliau balik ke Jakarta itu, ternyata memang penyidik. Jadi bawa di tasnya itu, bawa itu kayak ininya, kepletnya KPK itu. Ini masih berlaku Ustaz di jalan katanya. Oh oke, siap. Jadi, alhamdulillah bisa dapat ilmu. Jadi saya juga sambil belajar akhirnya kan. Walaupun sebenarnya saya itu nggak berani nyembelih Pak sampai sekarang. Kalau ayam berani, ayam berani. Tapi kalau kambing, sapi itu saya belum berani. Terus terang ini, jujur ini saya. Makanya saya kemarin ketika berangkat itu, saya itu sebenarnya nggak berani nyembelih. Tapi saya ngaudit halal ini gimana nih. Tapi alhamdulillah rumah potong unggasnya itu hanya ayam. Jadi saya berani kan, kalau nyembelih ayam juga saya insya Allah bisa. Tapi tadi harus diasah, karena menyembelih itu catatan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tidak boleh kita menyiksa. Termasuk juga hewan itu harus disejahterakan. Sebelum disembelih pastikan ditaruh di tempat yang nyaman buat mereka, nggak disiksa, nggak di kandang yang sampai kemudian dia tersiksa nggak bisa gerak. Itu mensejahterakan hewan. Jadi alhamdulillah ada banyak ilmu lah ketika kita belajar itu tadi, walaupun ustadznya tidak berani nyembelih sapi atau kambing, tapi setidaknya berani melihat gitu ya. Ya kan ada orang yang melihat aja nggak berani Pak, melihat darah, wah takut Ustaz, nanti saya kalau melihat darah saya pingsan gitu. Jadi gitu Bapak Ibu, insya Allah dari pemerintah sekarang mewajibkan seluruh SPPG, dapur MBG itu wajib bersertifikasi halal, termasuk buat investor ya, termasuk suppliernya ya, semua yang disuplai ke SPPG itu wajib bersertifikasi halal. Nah karena nanti yang tidak bersertifikasi halal dipastikan tidak bisa menjadi supplier MBG. Jadi yang baik-baik didukung, didoakan yang baik-baik ya. Kalau dulu kan pernah ada kasus keracunan itu ya wajar lah. Try and error kan, baru pertama masak jam 1 malam, kaget panas-panas langsung ditutup gitu ya, sehingga basi dan lain sebagainya. Sekarang insya Allah seiring berjalannya waktu terus diperbaiki. Jadi kita dukung ya, yang baik-baik Bapak Ibu. Saya ini bukan petugas SPPG juga sebenarnya, makanya saya kemarin foto di depan SPPG itu. Yang pasti saya bukan pemilik SPPG, saya bilang gitu. Sama teman di komentari, tapi Pak Ustadz kan investor katanya. Ya enggak juga sih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa kepada Allah, semoga negeri kita semakin baik, para pejabat dan pemegang kebijakan di negeri kita ini menjadi para pemegang kebijakan yang diridhai oleh Allah, senantiasa dibimbing, dibina agar senantiasa berjalan di atas kebenaran, memihak kepada rakyat,
ya, bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, sehingga dengan demikian kita semua berusaha untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.